para sesepuh senior Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Surabaya. Saya hormati sahabat Anwar Sadat, Ketua DPD Gerindra Jawa Timur. Ketua gitu aja, nggak usah PLT. Pokoknya ketua. Di Gerindra itu mau PLT tidak PLT, yang penting ketua. Dan PLT tidak PLT kewenangannya sama, termasuk periodenya sama, sesuai dengan maunya DPP. Kapan DPP mau ya sudah, pokoknya DPP mau PLT terus ya PLT terus, mau nanti definitif ya definitif. Sahabat Ketua DPD Gerindra, sahabat Anwar Sadat ini adalah senior saya yang dulu kalau saya PKD itu pematerinya itu tak sadar, pemateri. Jadi kita itu sahabat Yoyo di depan, sahabat Yoyo tidak boleh di belakang, tapi di belakang. Alhamdulillah sekarang batiknya sudah hijau. Saya hormati, ini masih yang sahabat Yoyo, masih yang terhormat Pak. Saya hormati sahabat Yoyo, pengurus PWIK PMI Jawa Timur, beserta sahabat Imam Fakhrudin, Doktor Imam Fakhrudin. Bahaya kalau nggak disebut dokter, soalnya kuliahnya susah. Lulusnya ya susah, termasuk ada tidak lulus. Ya saya hormati, ada banyak tokoh IKPMI yang hadir, sahabat Samsul, sahabat Mahfud, sahabat Bendara Sasa, Bendara Sasa yang nggak pernah pegang uang ini. Sahabat Aan, sahabat-sahabat perwakilan dari komisariat, semua yang saya hormati. Saya ingin sampaikan beberapa hal. Pertama, sengaja muscap yang kedua ini dilakukan dengan sangat sederhana, karena memang kita saat ini masih bersama-sama menghadapi pandemi COVID-19. Saya sebenarnya punya keinginan, rencana sama sahabat Aan itu, muscap IKPMI Surabaya itu besar sekali, meriah sekali di CX Expo sana kira-kira begitu, menghadirkan 10.000 kader waktu itu. Karena sambil guyonannya sahabat Aan, itu kapan rek tasakuran dari bupati. Nah begitu dari bupati kena corona ya siapa mana. Dan memang periode kami ini, saya dengan sahabat Aan dan pengurus IKPMI Surabaya, ada miss periode antara terpilihnya saya waktu itu sebagai ketua IKPMI Surabaya dengan pengurusan SK. Jadi miss periode itu, jadi setelah terpilih saya sebagai ketua IKPMI Surabaya 2 tahun nggak ngurus SK. Nah begitu ngurus SK 2 tahun itu, setelah 2 tahun tidak ada SK-nya, 2 tahun muncul SK. Jadi sejak 2 tahun ngurus SK 5 periode sampai sekarang. Jadi sebenarnya sesungguhnya berdasarkan SK periodenya masih ada, tetapi berdasarkan pelaksanaan muscap yang pertama di sini juga tempatnya ini sudah melebihi masa periode. Sahabat-sahabat semua, saya komitmen dengan sahabat Aan, IKPMI Surabaya ini memang tidak bisa diformulasikan dengan keadaan keorganisasian yang normatif, tidak bisa. Karena IKPMI Surabaya ini multidinamis, ada banyak jejaring yang tumbuh dan berkembang antar kita sesama IKPMI, yang itu semua menjadi bagian tak terpisahkan dari kolaborasi kekeluargaan yang ada di IKPMI. Saya sampaikan kepada sahabat-sahabat waktu itu, Surabaya konsepnya adalah kekeluargaan. IKPMI Surabaya melakukan langkah-langkah kegiatannya ya pada dominasi bagaimana antar kita semua bertemu, reuni, berkeluarga, sudah.
Jadi tidak ada dukungan politik, tidak ada dukungan sana sini, tidak ada. Dan karena itu saya sampaikan bahwa begitu kekeluargaannya ini terbangun, insya Allah ini akan menjadi bagian kebersamaan yang utuh. Karena kalau IKPMI Surabaya itu diatur-atur, dibuat penguatan sana sini, penguatan sini malah gak jadi. Diatur-atur ahli ngatur kabeh. IKPMI Surabaya ini distributor terhadap keberlangsungan keorganisasian IKPMI yang ada di daerah-daerah. Distributor. Jadi IK yang ada di daerah-daerah itu, IKPMI yang ada di daerah-daerah itu ya berasalnya dari IK Surabaya salah satunya. Nah karena itu saya berkeinginan bahwa ini ada sahabat Firmasal, gak diundang atau apa? Sahabat Firmasal gak diundang? Ya salah satunya sahabat Firmasal. Pokoknya nang Surabaya iki lek ono kepentingan-kepentingan, ono pergerakan sing urusan politik sana sih ndak payu lah. Nyalon wali kota ndak payu nih. Bawa PMI ndak payu. Sudah, saya membangun komunitas ini sebagai bagian dari kekeluargaan, selesai. Jadi kegiatannya kalau puasa ya buka bersama, kemudian setelah itu buka puasanya biasanya mau lebaran sahabataan biasanya ya mikir sarungnya berapa ya kita gitu. Jadi kumpulnya ya sudah dibagi sarung, makan bersama, nanti habis lebaran transfer, nggak pakai sarung, transfer. Oh ya sahabataan transfer, memang spesialis transfer sahabataan ini. Ya spesialis sahabataan itu spesialis transfer macet ya. Nah termasuk kegiatan-kegiatan yang memang nanti arahnya menjadi bagian dari jejaring yang harus kita bangun. IKPMI Surabaya dengan seluruh komunitas yang ada, dengan seluruh jejaring yang ada, ini sudah jadi sebenarnya. Jadi yang berjejaring dengan sahabat Anwar Sadat, ya sahabat-sahabat PMI. Yang berjejaring dengan saya, ya sahabat-sahabat PMI. Yang berjejaring dengan sahabat Mahfud, dengan sahabat Samsul, dengan sahabat Sasa, ya PMI. Dengan komunitas jaringan masing-masing dan pemberdayaan yang dilakukan secara personal masing-masing. Karena saya yakin sahabat-sahabat IKPMI yang ada di Surabaya ini adalah sahabat-sahabat yang telah terdidik emosionalnya, tetap terbangun menjadi bakti dirinya, yang salah satunya adalah kaderisasi antar kita sesama sahabat PMI. Dan itu terjadi sampai saat ini. Begitu sahabat Anwar Sadat menjadi wakil ketua DPR, yang mengelilingi mengitari ya PMI. Yang biasanya kalau ada kegiatan ke luar kota, yang WA, yang SMS ya PMI. Dengan segala konsekuensi sebagai sesama PMI ya sudah memberikan penghormatan. Ya salah satunya transfer tadi. Makanya sahabat-sahabat yang mau berkegiatan keluar kota, cukup WA sahabat Anwar Sadat. Siap. Aman, sudah. Jadi nggak usah dibentur-benturkan, nggak usah dipenting-pentingkan, nggak usah. Tambah ruwet kayak Surabaya dipenting-pentingkan tambah ruwet. Nah, karena itu inilah bangunan yang kami lakukan di kota Surabaya. Termasuk saya komitmen begitu terpilih sebagai ketua IKPMI Surabaya, komitmen saya kantor PMI Surabaya harus dibangun dan tuntas. Dan alhamdulillah kantor PMI Surabaya sudah terbangun 2 lantai dan pembangunannya tidak pakai rapat. Karena saya sampaikan ke sahabat iki Surabaya iki, IK Surabaya iki lek rapat tambah tidak jadi. Sudah itu tradisinya sudah. Ya sudah, begitu diberikan program, dibangun, selesai sudah. Begitu selesai baru rapat. Ini rapat, hasilnya selesai. Sudah. Itulah uniknya dan itulah karakternya di IKPMI Surabaya. Yang komisariat sana mau demo ya sudah demo. Nanti minta uang makannya kepada seniornya masing-masing. Iya. Saya ini cerita. Jadi ketika kok lama sekali gak ada demo di DPRD Jawa Timur waktu itu lama sekali. Saya sama Mahfud, sama sahabat Mahfud.
kok lama nggak ada demo ya? Jadi kita kontak anak-anak, kita kontak komisariat untuk demo guys, demo ya demo akhirnya. Nah itulah kelakuan di KPMI Surabaya. Jadi ya sudah, tidak usah dikonsolidasi sedemikian rupa, tidak usah jadi arah sana arah sini, sudah cukup. IKPMI Kota Surabaya, IKPMI Surabaya menjadi bagian dari kekeluargaan yang harus kita bangun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPMI Surabaya mantan ya, yang juga beliau merupakan Bupati Lumajang, lupa saya. Dan beliau memang satu periode dengan saya waktu kuliah di Sunan Ampel Surabaya angkatan 96 kalau nggak salah. Cuman wisudanya bareng apa enggak kurang tahu saya. Karena setengah diusir kita dari kampus dulu karena bikin kacau terus. Dan alhamdulillah juga banyak hadir dari PWIK Surabaya, ada sahabat Pak Yoyo, Ketua IKPMI Surabaya menggantikan Cak Torik, dan mudah-mudahan ini amanah ini anugerah atau kecelakaan kurang tahu saya. Anugerah. Mudah-mudahan anugerah. Ya, karena saya waktu itu ditelepon oleh beliau Cak Torik untuk menggantikan beliau. Karena beliau yang telepon, saya iyakan. Seandainya tak sadar, saya mikir-mikir. Iya, mikir-mikir kalau Cak Torik ini kan jadi ketua IK Surabaya, jadi bupati kan? Iya kan. Kalau ingin jadi seperti Cak Sadat harus jadi ketua partai kan, gitu. Harus jadi ketua partai, repot, sulit untuk jadi pimpinan di Dewan di Indrapura, sulit. Ya, kalau menggantikan Cak Torik, insya Allah enggak. yang penting ya doa dari sahabat-sahabat, mudah-mudahan nanti IK Surabaya dengan diketuai saya, mudah-mudahan bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah diberikan oleh Cak Torik dan memperbaiki yang kurang baik. Nah gitu ya. Kalau urusan kantor sudah ada, artinya kita tidak punya beban untuk di depan ini, tidak beban. Paling ya nanti di program kerja kita adalah kungku rokan bareng, ngopi bareng, itu aja. Apabila ada sahabat-sahabat mengajukan proposal, ya kita sampaikan ke ketua komisariat Indrapura nanti. Seperti itu. Pokoknya kami selalu siap untuk bagaimana nanti PMI Surabaya ini lebih baik ya ke depan, dan alhamdulillah senior kita sudah ada di mana-mana. Cuman kami tidak ingin PMI dibawa kemana-mana. PMI jangan sampai kemana-mana, walaupun nantinya kita ada di mana-mana gitu. Sehingga saya menjadi ketua IK Surabaya, tetap ada 3 bendera di sini. Ada bendera merah putih, ada benderanya PMI, juga ada benderanya NU, seperti itu. Tidak ada benderanya PDI Perjuangan. Seperti itu. Tidak ada Gerindra, tidak ada P3, tidak ada PKB, tidak ada Golkar, kan gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin ini garis yang memang baik bagi saya ya. Dulu ketua IK PMI Surabaya adalah Cak Torik sebagai kader dari PKB waktu itu pemenang pemilu di Jawa Timur. Sekarang saya alhamdulillah partai saya juga jadi pemenang. Amin. Terima kasih.